Kami informasikan Akasor Organizer membuka jasa cari sponsor serta konsultasi online. Yang berminat cek kolom deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Arif dari Akasor Organizer. Untuk mencoba memulai usaha atau bisnis event organizer, teman-teman harus tahu langkah tepat sebelum memulai usaha tersebut sampai akhirnya bisa sukses. Nah, di video kali ini saya akan share 17 tips cara sukses memulai usaha atau bisnis event organizer. Tonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Sebelum lanjut ke pembahasan, channel ini membahas tentang event, sponsor, serta hal-hal lain yang masih berhubungan. So, buat teman-teman yang tertarik akan hal tersebut, atau barangkali bisa bermanfaat di lain waktu, jangan ragu, langsung aja subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Inilah 17 tips cara sukses memulai usaha atau bisnis event organizer. Yang pertama adalah mempelajari tentang event organizer dan segala hal yang berhubungan dengannya. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai langkah awal adalah mempelajari tentang event organizer itu sendiri. Contohnya, harus memahami apakah tugas sebuah I.O. dan juga mencari ide-ide kreatif untuk acara I.O. Teman-teman juga bisa mencari tahu lebih tentang pengeluaran serta biaya dari jasa sebuah event organizer. Nah, untuk mencari beragam informasi tersebut, teman-teman bisa mencarinya di internet atau konten-konten seperti yang saya buat. Di sisi lain, teman-teman juga bisa mencari informasi melalui buku-buku yang banyak dijual di pasaran. Melalui pencarian informasi seperti ini, teman-teman sudah siap untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin muncul. Terlebih lagi, teman-teman akan memiliki pilihan-pilihan tema yang kaya untuk digunakan nantinya. Selain itu, teman-teman juga harus mempelajari tentang manajemen dari usaha event organizer, sehingga dapat mengetahui cara pengaturan yang terbaik untuk usaha ini. Oke, lanjut yang kedua, memahami peluang usaha event organizer. Setelah memahami secara jelas tentang event organizer, langkah selanjutnya adalah memahami beberapa besar peluang usaha ini. Usaha I.O. sangatlah memiliki peluang yang sangat besar di kota besar maupun kecil, karena kebanyakan orang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dan tidak sempat menyusun sebuah acara. Hal inilah yang harus dimanfaatkan sehingga menjadi sumber pendapatan yang maksimal untuk teman-teman dan tim yang dibentuk. Selain itu, teman-teman harus pandai-pandai mencari peluang, misalnya sebarkan info tentang I.O. di media sosial. Hal ini penting dilakukan sehingga peluang usaha terus terbuka dan usaha semakin disukai oleh banyak orang. Pemahaman tentang peluang dari usaha akan membantu kamu menentukan tempat berusaha. Lebih dari itu, akan dapat diketahui apakah usaha akan berjalan lancar atau justru sebaliknya. Yang ketiga, mencoba freelancer di beberapa event organizer. Hal berikut yang harus teman-teman lanjutkan adalah mencari ilmu ke beberapa I.O. yang ada. Teman-teman bisa meminta untuk menjadi freelancer di tempat tersebut. Tidak perlu waktu yang lama, cukup 1-2 bulan. Di tempat itu teman-teman akan banyak belajar mengenai tema-tema untuk acara. Di samping itu, teman-teman akan mengetahui bagaimana caranya menangani klien. Tidak hanya itu, teman-teman akan mengetahui bagaimana manajemen keuangan dalam sebuah I.O. Sehingga nantinya dapat menggunakannya sebagai contoh di I.O. pribadi yang teman-teman buat. Pengalaman dalam membuat acara tentunya akan membuat teman-teman matang untuk menghadapi segala masalah yang mungkin muncul di kemudian hari serta lebih siap untuk menghadapinya. Lanjut yang keempat, pembentukan tim yang solid. Sebuah acara yang akan dibangun adalah hasil dari sebuah kerjasama tim. Hal ini penting teman-teman ketahui karena tanpa adanya bantuan dari orang lain, sebuah acara tidak akan mungkin tercipta. Oleh karenanya, mulailah mencari beberapa orang, teman, ataupun rekan yang solid untuk membantu teman-teman dalam bekerja. Usahakan dalam pencarian tim, teman-teman benar-benar telah mengenalnya. Atau jika tidak memungkinkan, lakukan wawancara sedalam mungkin, sehingga teman-teman benar-benar mengetahui kepribadiannya. Hal ini penting karena dalam membentuk sebuah acara, dibutuhkan orang-orang yang loyal dan siap membantu rekan yang lainnya. Jadi usahakan untuk memiliki orang terbaik di tim yang teman-teman bentuk. Yang kelima, memiliki banyak kenalan dan relasi. Selain memiliki ilmu untuk membuka usaha event organizer ini, selanjutnya teman-teman harus memiliki banyak kenalan dan relasi. Contohnya, harus memiliki relasi produksi
untuk alat-alat musik ataupun penyedia tempat acara. Hal ini penting karena semakin banyak relasi dengan beberapa opsi tempat atau pihak akan membuat teman-teman mendapatkan harga yang lebih murah. Selain itu, relasi juga penting untuk mengembangkan usaha event organizer ini. Relasi yang dimiliki tidak hanya untuk pemilik produksian, tapi juga bisa berasal dari klien. Klien yang sangat puas dengan jasa teman-teman cenderung akan menyebarkan berita I.O. teman-teman ke seluruh yang mereka kenal, sehingga dapat menambahkan banyak relasi untuk produksian ataupun klien sekaligus. Dengan relasi yang baik, bukan tidak mungkin teman-teman bisa mendapatkan harga yang khusus untuk produksian, serta kemajuan usaha dari I.O. yang teman-teman bentuk. Yang keenam, modal dalam bentuk uang. Selain memiliki beberapa modal, termasuk ilmu dan relasi, teman-teman harus siap dengan modal finansial. Keberadaan modal akan menentukan seberapa besar usaha yang akan dibangun. Dan tanpa modal, tentunya teman-teman tidak dapat melakukan pemesanan, penyediaan alat-alat produksi, sewa, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, untuk modal, sebenarnya bisa didapatkan langsung dari pembayaran yang dilakukan klien. Namun, hal ini bisa dilakukan jika teman-teman meminta pembayaran di awal. Tapi jika klien hanya bisa membayar setengah dari total biaya, sebaiknya siapkan uang untuk modal. Biasanya untuk modal awal dibutuhkan sebesar sekitar 5 juta rupiah lah. Oke, lanjut yang ketujuh, memiliki kreativitas dalam diri. Acara yang akan teman-teman tangani nantinya tentu sangatlah beragam. Mulai dari acara kampus, sekolah, bahkan pernikahan, dan lain-lain. Oleh karenanya, teman-teman harus memiliki kreativitas yang tinggi untuk setiap acara tersebut. Bukan tidak mungkin teman-teman juga akan sering mendapatkan permintaan tema yang benar-benar original dan tidak pernah dipakai sebelumnya. Untuk menambah ide-ide kreatif, sebaiknya sering-sering untuk mengikuti atau menghadiri berbagai segmen acara. Teman-teman juga bisa mendiskusikan dengan tim sehingga dapat menemukan ide baru. Jika memang mentok, cobalah untuk mencari banyak ide dari internet. Lalu kreasikan dengan ide lama teman-teman dan biasanya mendapatkan ide baru untuk disuguhkan pada klien. Yang kedelapan, pematangan konsep. Jika usaha sudah dimulai dan teman-teman sudah menerima klien pertama, sebaiknya lakukan tugas teman-teman dengan maksimal. Karena kesan pertama adalah hal yang penting. Karena dapat saja klien ini akan merekomendasikan atau bahkan mengenalkan dengan klien-klien lainnya. Setelah menggunakan jasa teman-teman, pematangan konsep dapat teman-teman lakukan setelah menerima informasi yang didapatkan dari klien. Dan usahakan lakukan rapat dengan tim untuk membahas tema yang tepat. Pematangan konsep juga perlu dilakukan dan diskusikan dengan klien, sehingga terjadi kesepakatan antara teman-teman dan klien. Konsep tidak hanya harus diketahui oleh klien, namun seluruh relasi yang mendukung jalannya acara. Dengan berjalannya acara sesuai konsep, maka jasa teman-teman tergolong berhasil dan telah memuaskan klien. Oke, yang kesembilan, memiliki kesabaran yang tinggi. Dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk teman-teman memiliki kesabaran. Terlebih lagi usaha yang berkenaan langsung dengan masyarakat. Usaha yang seperti ini mengharuskan memiliki kesabaran tinggi. Karena bukan tidak mungkin teman-teman akan mengalami permintaan yang beragam dari klien. Belum lagi jika klien marah dan tidak suka dengan konsep yang teman-teman buat. Tidak hanya teman-teman yang harus memiliki kesabaran tingkat tinggi, rekan atau tim dalam bekerja pun harus demikian. Sehingga tidak akan ada kesalahpahaman dalam menjalankan usaha ini. Namun tak perlu khawatir, karena semakin teman-teman berpengalaman dalam menangani klien, teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih sabar dan siap untuk menghadapi klien dengan watak apapun. Yang ke-10, evaluasi dan upgrade tim. Ketika proyek yang teman-teman tangani sudah mulai banyak, jangan ragu untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi bukan berarti terdapat kesalahan dalam tim ataupun acara. Namun, evaluasi dilakukan sebagai bentuk koreksi dan upaya peningkatan mutu di kemudian hari. Untuk melakukan kegiatan evaluasi, teman-teman bisa melakukannya selama 1 atau 2 minggu sekali, sehingga dapat mengetahui kekurangan mana yang harus diminimalisir. Evaluasi tidak selamanya harus dilakukan di kantor. Teman-teman dapat melakukannya di luar kantor. Contohnya mengajak rekan kerja atau tim untuk berlibur ke suatu kota. Melakukan evaluasi sekaligus gathering akan memberikan efek yang bagus untuk tim.
termasuk untuk membuat tim lebih fresh, serta siap untuk menjalankan proyek-proyek selanjutnya ke depan. Yang ke-11, persiapan penyelenggaraan acara. Setelah teman-teman selesai mempersiapkan konsep dan semua relasi yang dibutuhkan, selanjutnya harus memulai persiapan acara berupa gladi bersih dan gladi kotor. Lakukan kedua hal ini dengan baik dan benar serta sempurna, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam acara keesokan harinya atau pada hari H pelaksanaan event atau kegiatan. Jika dirasakan terdapat kesalahan dalam gladi kotor, sebaiknya segera mencari solusi dengan tim teman-teman. Tujuannya agar pada hari pelaksanaan siap untuk memberikan pelayanan terbaik untuk klien. Pada gladi kotor dan gladi bersih, sebaiknya lakukan acara sesuai dengan konsep. Jika memang memungkinkan, undang klien pemilik acara untuk melihat gladi bersih tersebut. Hal ini penting sebagai bentuk kesatuan pikiran dari teman-teman dan juga klien. Hingga akhirnya setelah acara berjalan, klien pun akan puas dan acara pun berjalan dengan sukses. Yang ke-12, pastikan acara yang teman-teman tangani selalu mengalami kesuksesan. Kesuksesan teman-teman dalam menjalankan acara sangat dipengaruhi oleh kerjasama tim. Oleh karenanya, lakukanlah briefing terakhir sebelum melangsungkan acara dan jangan lupa memeriksa kesiapan dari relasi yang terlibat dalam acara tersebut. Kesuksesan acara ini dapat juga menjadi cara yang tepat agar event organizer teman-teman dapat berjalan dengan lancar. Satu kesuksesan acara yang teman-teman jalani tentunya membuat kesuksesan ini akan terus mengalir ke depan. Terlebih lagi jika klien akhirnya menjadi saluran penyambung klien-klien yang lain. Namun, ketika teman-teman telah sukses menjalankan sebuah acara, jangan berhenti dan teruslah untuk mencoba melakukan evaluasi, sehingga tim dan kinerja teman-teman tetap terupgrade dengan baik. Yang ke-13, membuat perhitungan keuntungan. Selesai membuat sebuah konsep dan berhasil menjalankan acara, waktunya untuk memulai menghitung keuntungan yang teman-teman dapat. Tapi jangan lupa keluarkan pula gaji rekan-rekan setim yang teman-teman bentuk. Dan itulah hasil yang teman-teman dapatkan dalam sebuah acara. Jika IO teman-teman sudah mulai maju dan besar, sebaiknya lakukan perencanaan keuangan secara lebih rinci, sehingga mudah mengetahui berapa banyak pendapatan dan pengeluaran yang didapatkan. Jika memungkinkan, teman-teman bisa membuat beragam pilihan paket untuk klien, di mana dalam paket tersebut sudah tersedia beberapa tempat untuk acara, serta pilihan makanannya. Biasanya dengan begini, klien tidak bingung untuk memilih tempat, dan teman-teman juga bisa menghitung keuntungan dengan lebih mudah. Serta keuntungan dapat berlipat ganda, bisa dilihat secara langsung. Yang ke-14, membuat promosi secara konsisten. Dalam membangun sebuah usaha apapun, tentunya dibutuhkan sebuah promosi. Terlebih lagi usaha event organizer ini. Teman-teman bisa memulai promosi dari pamflet hingga menggunakan media sosial. Namun untuk teman-teman yang tidak memiliki banyak modal, promosi dapat menggunakan media sosial. Contohnya, teman-teman bisa dapat menjabarkan jasa di Instagram, Facebook, grup WA, dan lain-lain. Jika memang sudah memiliki budget untuk bagian promosi, teman-teman bisa melakukan promosi dengan menyebarkan pamflet, banner, pemasangan baliho, dan lain-lain. Cobalah untuk membagikan pamflet di sekitaran sekolah ataupun kampus dan kantor, karena disanalah peluang akan mulai terbuka. Jika teman-teman sudah memiliki modal yang lebih besar, teman-teman bisa membuat website resmi milik IO yang teman-teman bentuk. Dengan website ini, teman-teman bisa lebih gencar untuk melakukan promosi. Yang ke-15, mementingkan kualitas bukan profit. Jika teman-teman merasa bahwa usaha sudah mulai besar, jangan pernah lupa untuk tetap meningkatkan kualitas. Walaupun memiliki profit adalah hal yang penting, namun tetap harus memperhatikan kualitas. Karena dengan kualitas yang baik, profit tentunya dapat mengikuti kemanapun teman-teman pergi. Contohnya, ketika teman-teman telah melakukan banyak acara dengan sukses dan berkualitas baik di mata klien ataupun umum, bukan tidak mungkin klien ini yang nantinya akan membawa teman-teman ke setiap acara yang akan dibuatnya. Dan lebih dari itu, teman-teman bisa mendapatkan banyak klien karena dikenalkan oleh klien yang sebelumnya. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk klien yang teman-teman dapatkan. Yang ke-16, tetap banyak belajar. Jika usaha teman-teman telah berjalan dengan lancar dan sukses,
Jangan berhenti untuk belajar dan terus memperbaharui pengetahuan. Cara belajar pun tidak hanya berpaku dengan buku, karena teman-teman dapat belajar dengan mendatangi beberapa acara kampus, sekolah, ataupun acara lainnya. Melalui hal ini, teman-teman bisa mendapatkan ilmu secara lebih karena ikut bergabung melihat secara langsung di dalam pelaksanaan suatu event atau acara. Selain itu, teman-teman juga bisa belajar melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilewati. Cobalah untuk merenung. Adakah kekurangan dari setiap klien yang teman-teman layani? Kekurangan inilah yang akan menjadi guru terbaik dan akan menjadi pelajaran bahkan hikmah hingga tidak terulang kembali di masa depan. Yang ke-17, terus berusaha dan tidak kenal lelah. Bagian-bagian di atas tidaklah mudah untuk dijalani. Mungkin sewaktu-waktu teman-teman terjatuh dan gak mau kembali bangun dan memulai kembali. Hal inilah yang harus dihindari, karena jika menyerah di tengah jalan, maka usaha teman-teman tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya, penting untuk tetap memiliki sikap yang pantang menyerah dalam berusaha. Usaha yang teman-teman lakukan dengan tidak kenal lelah, nantinya akan berdampak terhadap hasilnya. Tentunya karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Masih terdapat banyak cara yang harus teman-teman jalani sebelum memulai sebuah usaha event organizer. Namun ketika sudah masuk di dalamnya, semua langkah ini akan terasa cepat berlalu. Hingga saat sadar, teman-teman telah berada di titik kesuksesan. Oleh karenanya, tetaplah bersemangat dan dapatkan usaha impian teman-teman. Nah, itulah teman-teman penjelasan saya tentang 17 tips cara sukses memulai usaha event organizer. Segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.